Nggak boleh juga sih. Oke. Coach Mocha Latte ini Pak. Ini tadi sih saya enggak, Deng. BTR Mocha Latte bentar lagi ya. Gokil. Esmeralda menjadi pilihannya dan memang untuk 1v1 situation dengan Pakito ini menurut gua sangat open juga karena kita tahu beberapa skill dari Pakito ada memiliki absurd HP dan itu bisa langsung diserap oleh tarian Esmeralda. Gila, gue langsung kesedot lo ngomong kayak gitu kayak gitu. Kena jog selendang Mbak Esme. Iya bener-bener. Apalagi Esme kan sempat berapa kali kena nerf, kena buff lagi. Iya. Ya dari segi shieldnya doang sih sebenarnya yang repotin. Tapi kan cooldownnya juga cepet Pak. Sekarang udah di buff dengan cooldown yang lebih cepat dari skill satunya. Jadi memang ya kita bakal lihat potensi Esmeralda bahkan juga kalau kita lihat dari kemarin-kemarin Bang Sin menggunakan Esmeralda di gold lane ini yang wah ternyata Esmeralda sekarang udah bisa di mana aja. Betul. Malah kemarin sempat dipakai juga Esmeralda di gold lane Pak. Ya, iya kan saya bilang itu barusan Bu. Iya ya? Iya. Saya cuma repetition aja Pak. Soalnya kayak kuping saya rada budek gitu. Tapi udah kita bakal lihat nih di match kita yang ketiga ya antara Alterio melawan Bigetron Alpha. So, here we go. Alter Gio. Gak usah ngade-ngade, bukan. ntar gue lagi yang salah nih. Sudah berada di posisi masing-masing untuk kedua jungler kita dan Chelly Boy bersama dengan Super Ken. Sementara Chelly Boy sebenarnya agak sedikit terhambat untuk bisa melakukan farming di arah orange buff. Dan membiarkan sepertinya Little Wanderer menjadi target berikutnya. Cuman sepertinya Super Ken bakal ngarahin ke dirinya bersama teman-temannya ke arah Little Wanderer terlebih dahulu. Dan bahkan Super Fin udah mulai mengganggu Chelly Boy di purple buffnya. Iya, mau coba untuk bermain agresif ya. Tapi memang tipe permainan Finn ini kayak gini Pak. Iya. Rusuh Pak. Dan memang tipikal Chelly Boy itu nggak bisa dirusuh. Dia nggak bisa kalau misalnya tiba-tiba nanti digangguin. Mau nggak mau awal-awal harus dijagain banget. Dan dari segi emblemnya di sini 1, 2, 3 ada emblem assassin yang dimiliki dengan campuran ya. Ada satu weapon mastery. Dan ada satu movement speed yang dimiliki oleh Brody-nya. Sehingga dia akan mempertajam lagi bagaimana dia bisa mengejar lawan-lawannya. Dan dengan weapon mastery kita tahu masih ada tambahan persenan damage dari item yang dipunyai. Begitu juga dengan Chelly Boy. Oke, berarti Chelly Boy benar-benar memaksa akan ada hadirnya item-item jahat untuk teman-teman dari Alter Ego. Sedangkan kalau dari Bigetron Alpha itu sendiri, wah Valentinanya juga buat yang sama, ada weapon mastery-nya juga. Sehingga ada damage tambahan ketika dia udah punya item. Mungkin nanti ada Genius One yang bakal dia miliki. Berarti bakal benar-benar full damage ya Pak ya bisa dibilang ya. Tapi sudah ada satu buah inisiasi ke arah turtle pertama yang nampaknya ini bakalan coba untuk ya dilepas aja ya sama Chelly Boy itu sendiri. Karena memang ya itu dia permainan dari assassin kan butuh item juga ya Pak ya. Betul. Cuman ya jangan lupa assassin itu damage-nya besar sekali. HP-nya tapi kecil. Tapi untuk masalah satu serangan yang bangun dengan terror defense, Super Fin adalah bacaan bahkan Shadow Kill. 2 ultimate dari Chelly Boy dan juga Rasi sudah keluar untuk 1 Super Fin saja. Dan itu menjadi hal yang baik. Pertukaran antara Turtle dan juga 1 point kill. Yes, tadi udah sempet belum ya ngeluarin Divine Judgment soalnya tadi kayak mungkin terlalu offset ya bisa dibilang. Tanpa adanya follow up tambahan, tapi nggak masalah, yang hilang sejauh ini adalah seorang roamer, jadi masih belum cukup mahal tentunya untuk teman-teman dari Bigetron Alpha. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari network kan mereka masih unggul nih Pak dengan adanya tadi permainan objektif ke arah turtle ya. Ya walaupun nggak banyak ya, hanya berbeda 200 saja masih bisa untuk dikejar, masih bisa dibilang cukup balance. Cuma sekarang di arah top lane, Soriso dan juga Pai udah saling adu-aduan sana, udah ada satu poin kill yang didapatkan. Membuat dari Soriso. Walaupun ada Chelly Boy hadir dengan quad shadow-nya, tapi ternyata belum berimpact apa-apa untuk sosok dari Soriso. Tapi sosok dari Udil kali ini sudah mulai terlihat juga ya untuk membackup teman-temannya di area bawah. Karena tadi terlihat cukup rusuh kalau kita lihat. Tapi geng-geng yang agak sulit karena memang belum adanya wave minion juga yang masuk. Jadi mereka bakalan mundur lagi aja nih sejauh ini. Bisa dibilang pasif agresif tapi tidak untuk Soriso yang masih cukup tebal, masih cukup aman dari gempuran ada shadow kill tadi ya. Soriso, belum bisa dibantai. Bro. Belum, ada bronya. Ada bronya, biar apa? Rima. Tapi Mas Soriso kita tahu ya tebel banget dan sekarang dia menggunakan Purify. Benar-benar mengantisipasi nanti dengan adanya Rasi yang mungkin akan melakukan setup dengan Terror Rage, Terror Revenge ya. Sementara untuk turtle yang kedua bakal segera hadir di Land of Dawn. Dari tadi kalau kita lihat dan memperhatikan bagaimana Rasi
menjadi salah satu faktor penting untuk menemani Nino dimanapun Nino berada. Wow, romantis. Kenapa sih, Pak? Gak apa-apa. Ya udah, tapi ini turtle kedua berarti ya yang berhasil diamankan oleh Ken itu sendiri. Karena memang kita nggak melihat tadinya kontes-kontes yang dilakukan sih, atau kerusuhan-kerusuhan di jungle. Ya, apalagi kita tahu sekarang emblem jungle udah nggak ada ya. Jadi dengan emblem jungler memang di sini sangat-sangat pentingnya ada satu mekanik retribution. Dan dari segi item masih cukup dini untuk kita bahas mungkin, tapi dengan adanya satu Swiftwood dan juga Hunter Strike di tangan Celi Boy dan adanya satu Divine Jasmine dengan flicker masuk ke arah Celi Boy, Cold Altar dibuka oleh Udil. Selamat sudah dari sergapan yang dibangun oleh Bigetron Alpha. Wow, itu satu buah follow up yang cepet banget dari Udil ya. Karena kan kita tahu ultimate dari Cold Altar itu kan delaynya lumayan ya Pak. Kayak Langsung fleeting sepersekian time. detik. Langsung, itu baru banget bikin padahal ya. Tapi lihat tampaknya di sini bakal coba untuk menyicil lagi HP yang dimiliki oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Walaupun memang damage-nya masih belum cukup sakit. Jadi poking damage saja yang dilakukan dari kedua belah tim ini belum bisa mempick off lagi ya. Ini kayak bakalan pasif agresif aja sih permainan pada hari ini. Wow, Ya. amazing sekali di studio ini ya. Benar, Wow. sangat memancing gairah dari perseteruan yang ada ya antara kedua tim ya. Karena memang aku melihat bahwa dari kedua tim bermain cukup pasif, masih belum terlalu agresif. Cuman yang menjadi masalah ada bagaimana nanti kedua gold laner kita, Saken dan juga Nino sebagai harapan bangsa paling agung. Di sisi lain, Ring of Order udah keluar dari Supervin. Mencoba untuk memberikan informasi, ternyata hanya ada Rasi. Cuma di area belakang sana, Phantom Execution dan juga ada satu Puncture dikeluarkan. Bong Simbol mencoba untuk mengejar ke arah Super Ken. Tapi Super Ken sendiri masih tabah, masih sabar. Tapi udah konsil yang dibuka, Supervin dalam ancaman dan ditarik ke arah belakang sana. Dan lihat bagaimana flicker dan Rage membuat dari El Nino mendapatkan point kill dari assist yang diberikan oleh Rasi. Yes, ini pinter banget untuk nge-pick off ke arah seorang Finn ya. Jadi supaya tidak adanya nanti Divine Judgment yang dikeluarkan. Dan namun tidak untuk jadi Purple Buff yang nampaknya di sini terjadi kerusuhan. Bakal langsung hilang begitu aja Shadow Kill, tapi masih cukup tebal dan ditambah lagi dan ada follow up dari Cold Altar. Imitasi yang dimiliki oleh Moreno. Walaupun memang ternyata itu hanya untuk jadi buying time aja karena Ken berhasil mengantongi lagi dan lagi turtle yang tanpa hambatan sama sekali. Ini yang jadi masalah. Apa tuh Pak? Ketika Valentina di sana dan ada Faramis dan keputusan untuk mendapatkan Cold Altar cukup bagus, tapi Falling Star Moon dikeluarkan ke arah Pai dan Pai-nya tinggal dikit lagi low HP, tapi di tengah juga Rasi tertinggal sendirian. Divine Judgment masih dilakukan dan Supervin mengejar ke arah Udil. Masih ada Cold Altar yang bisa untuk menyelamatkan dirinya. Di belakang sana El Gino tiba-tiba hadir. Dan satu serangan terakhir untuk terhadap Moredo. Telepon memorisnya membuat Moredo tidak bisa berkutik kemana-mana. Yes, ini cepat banget ya rotasi yang dilakukan Nino. Walaupun memang harus memaksa dia kehilangan ada satu buah altar turret. Apalagi di area mid lane juga ini udah tercicil cukup banyak. Bakalan bahaya banget kalau misalnya Alter Ego kehilangan 3 lane sekaligus nih Pak. Ya, ini malah membuat dari Alter Ego udah kalah dari segi 2 lane ya. Kalau sampai tengah juga habis, rotasi bakal susah juga untuk dia lakukan. Dan juga untuk bisa mendapatkan informasi makin sulit. Tapi dari segi item fleeting time yang udah dikantong dari Udil, ini menandakan bahwa dia percaya betul dengan fleeting time akan ada Cold Altar yang sering dibuka. Tapi lihat bagaimana Rasi masuk ke arah depan sana. Supervin dalam ancaman dan Divine Judgment dikeluarkan. Tapi belum ada Cold Altar kali ini. Tapi Pai ada belakang. Mencoba melakukan backing tapi gagal begitu saja. 2 player hilang. Dan bakal menuju ke arah 3, 4 player triple kill. Berhasil dikantongi oleh satu player yaitu Super Ken. Menuju ke arah Celi Boy. Celi Boy tinggal sedikit HP lagi. Masih bisa mundur karena ada Quad Shadow yang dibuka. Yes, sayang banget ya tadi nggak adanya satu buah Falling Star Moon dari Sorgizo. Itu kalau ada masih bisa tuh membackup seorang Celi Boy dengan darah yang sudah sangat tipis tadinya ya. Tapi lihat nggak tadi follow up-nya cepet banget. Jadi kan ketika Tyrant Rage-nya connect nih ke arah Finn. Finn langsung narik. Ya. Kayak itu tangannya sih cepet banget Pak. Dan bahayanya memang walaupun nggak ada Cold Altar sama sekali yang terbuka ya dari kedua tim. Dan di sini benar-benar pure team fight atas Mekanik ya Pak. iya skill individu yang mereka punya. Dan Rasi dengan bond simbolnya
Masih mencoba untuk mencari sosok siapa yang bisa dia lakukan. Satu Tyrant Revenge juga untuk menjadi combo yang tapi Divine Jasper masuk ditabrak dengan PTBS Cookson. Lino yang terculik. Udil di area belakang masih mencari satu sosok yang biasa dia temani. Karena dia masih memegang karakter altar tapi hilang sudah di tangan Super Ken. Menuju ke arah belakang. Ada Pai yang mencoba untuk dikejar tapi Tyrant Revenge dapat 2 orang tershutdown sudah Super Ken di tangan Pai. 2-3 player dari Alter Ego yang hilang. Pai dikejar 3 player sekaligus. Masih ada knockout strike untuk menghindar. Tapi Lon yang baik time saja. Dia sendirian bakal kesulitan. Diselesaikan dengan sangat baik oleh 3 punggawa Bigetron Alpha. Oh, lihat permainan agresif yang dimainkan oleh Bigetron Alpha di sini terlihat cukup signifikan ya. Bahkan ini menjauhkan banget adanya gap network yang ada 32.000 dan juga 26.000 Pak. Berapa tuh? Goceng, Bu. 5 ribuan lah ya, 5.500-an, 6 ribuan lah let's say. Karena sekarang bahkan mereka mau coba untuk objektif lagi ke arah Lord yang ada. Karena ini pasti bakal susah untuk Jelly Boy untuk mau kontesin ya. Tapi kita bakal lihat aja karena sudah ada satu buah konsil yang dikeluarkan oleh Rasi di sana. Tapi tidak cukup waktu yang ada. Nampaknya sayang banget dengan adanya satu buah Tyrant Rage yang tidak connect. Dan justru terkena Divine Jasmine. Gold Altar ternyata tidak cukup untuk bisa menyelamatkan nyawa dari teman-teman. Alter Ego di sisi lain masih bakal looking for more kill. Kali ini Udil pun harus kehilangan 3 player dari Alter Ego. Ini bukan jadi waktu yang cukup Indah, baik ya untuk benar. Alter Ego sendiri. Ya memang ketika Tyrants-nya sebenarnya connect tapi ada Purify dengan Sorizo yang membuatnya akhirnya bisa lepas dari pelukan Rasi. Sehingga 3 player yang tadi udah pikir mendapatkan setup yang baik ternyata gagal. Dan sekarang Lordnya sudah mulai berjalan. Tersisa 2 player menuju ke arah depan. Teman-teman dari Bigetron Alpha gak ngedorin serangan. Tapi menjadi di quad shadow di arah depan sana bersama dengan Jelly Boy. Tapi sayang sekali belum ada siapa-siapa yang bisa ditumbangkan. Puncture dari Super Ken coba untuk memberikan teori-teori yang jahat terhadap anak-anak Alter Ego. Best start di mid lane udah hancur. Yes. Dan bahkan sekarang mau coba untuk menyicil area base turret di area top lane juga. Walaupun memang ini masih di 11 menit ya. Jadi harusnya masih cukup kuat untuk bisa mendefense. Apalagi masih ada Nino juga di sana. Kalau kita lihat dari item sudah ada immortality dipegang Finn, otomatis ada second chance nanti ya ketika melakukan team fight lagi. Tapi ternyata base turret sudah hilang. Rasi di belakang mencoba untuk mendapatkan Saket, tapi Saket masih bisa selamat sejauh ini dan justru malah diporak-porandakan di lini belakang Ken terlalu jauh dive in ya. Dan yes, hilang satu lagi player dari Bigetron Alpha. Setidaknya masih ada nafas tambahan untuk Alter Ego. Rasi, where are you going? Coba untuk kejar Moreno dari bahkan Sorizo. Mencoba untuk melakukan charging ke arah depan. Tapi ternyata Rasinya ada Falling Star yang dibuka. Dan mau tidak mau itu hanyalah buying time yang bisa dilakukan oleh Rasi. But it's okay karena masih ada celah untuk teman-teman yang membersihkan minion di top dan juga mid lane. Untuk dari item sendiri, ini memang dari Pakitonya Pai udah punya dominant ice. Dia bakal udah ada NOD juga untuk Odil. Sehingga membuat harusnya Sorizo nggak bisa terlalu bernafas lega dengan adanya regen HP yang dimiliki. Cuman perbedaan gold sangat-sangat signifikan, hampir menyentuh ke arah 10.000. Yang dimana Enchanted Talisman, Dominant Ice, bahkan Oracle. Dan ada satu respect item terhadap Hayabusa ya Jelly Boy, yaitu anti kiras. Dan bahkan gak cuma untuk Jelly Boy, bisa untuk mengarah ke arah Kak Pai juga. Dengan anti kiras yang dimiliki oleh Sorizo. Jadi Sorizo akan selalu garis depan. Dengan Falling Star Moon-nya, dengan Stardust Dance-nya, dia akan coba untuk mencicil-cicil siapapun yang ada di depan matanya. Ini sih kayak udah item wajib udah ada semua ya. Tapi Rasi di sana mencoba untuk mendapatkan satu buah pick up, tapi nampaknya Sorizo masih cukup aman untuk mundur terlebih dahulu. Ada Go Away menutup teman-teman Alter Ego untuk bisa menculik area lini belakang. Immortality-nya pecah dari Finn, tapi it's okay. Walaupun ternyata Silly Boy yang di sini berhasil diamankan. Yes, tapi Super Ken tiba-tiba hadir dari arah flanking yang dia lakukan. Mencoba untuk mencil ke arah Rasi. Jelly Boy yang hilang menjadi kehilangan yang besar untuk Alter Ego. Karena apa? 10 detik lagi Lord yang kedua akan segera hadir. Bigetron Alpha di sini benar-benar overpower. Gak tersentuh sama sekali dari turret yang gak ada yang hancur. Dan mereka bermain objektif perfect turtle plus menuju ke arah 2 Lord yang bakal mereka kantongi. Yes, ini sebenarnya kalau kondisi kayak gini mungkin satu hal yang bisa dilakukan adalah main split push ya. Dari entah dari Jelly Boy atau mungkin dari Pai-nya. Tapi kita bakal melihat dulu nih ada gold different di mana gold earn-nya masih cukup dipegang oleh teman-teman dari Bigetron Alpha, yaitu ada Super Ken dengan 11 ribuan, Sorizo 10 ribuan, Saken 9.900 disusul dengan Nino. Karena ya gold lane tentu pasti akan lebih tajir melintir ya. Tapi sayang banget sini banget Jelly Boy kalah dari segi goldnya dari Moreno loh. Iya, karena
makin ke sini jujur kita Makin ngeliat. ke sana. Makin ke situ dan makin ke sudahlah. Ya Charlie Boy memang agak sulit karena farming pattern udah dihambat. Mid lane-nya juga udah gak ada. Dia bakal kesulitan banget apalagi untuk bisa dapetin purple buff supaya stamina-nya gak hilang. Tapi Ivan Jasmine dikeluarkan ke arah Pai di depan. Ada Cold Altar untuk save the day. Udah gak punya Cold Altar. Jadi tim fight bakal coba untuk dimaksimalkan oleh anak-anak Bigetron Alpha yang sedang membawa Lordnya. Base turret sudah tidak ada sama sekali untuk Alter Ego. Dan bahkan Torn Part Members dari Eldino belum berimpact maksimal. Base turret sudah mulai terekspos. Anak-anak dari Bigetron Alpha bakal mencoba untuk memberikan satu kemenangan untuk para fansnya. Tapi ternyata masih bisa di-clear, tapi ada satu wave minion mid lane yang bakal coba menjadi PR besar bagi Alter Ego. Yes, ini masih akan coba untuk berlanjut ya. Setup defensif yang dimiliki oleh Alter Ego cukup kuat sejauh ini. Masih bisa mempertahankan lagi base-nya walaupun memang agak lumayan cukup deg-degan karena memang lihat permainan dari Ken sangat agresif di lini depan. Tapi masih cukup aman untuk bisa di-backup juga oleh Moreno dengan dari Altar imitasi. Masih bisa ada kesempatan lagi untuk Alter Ego membangkitkan pola permainan mereka. Masih bisa di-defense lagi kali ini, Gio. Yes, defensive mechanism dari Alter Ego masih berjalan baik. Tapi kalau misalnya begini terus bakal bahaya untuk Alter Ego sendiri karena Bigetron Alpha benar-benar nguasain semua lini. Walaupun dari Bigetron Alpha masih bermain sabar dan mereka benar-benar harus cari siapa yang menjadi target operasi untuk ditarik sama Super Fin. Contoh kalau misalnya dapetin Karadino, ini bakal membuyarkan anak-anak dari Alter Ego. Cuman sekarang Rasi udah mulai ngeliat ada gerak-gerik dari Soriso. Konsul udah mulai dibuka. Superfin melakukan flank ke arah belakang. Satu Riva Jasmine. Tapi ada Cold Altar. Peperangan tidak bisa terelakkan kembali. Dino di belakang terculik begitu saja. Terusnya masuk Shadow Kill karena Saken. Sakennya hilang tapi pergantian ke arah Rasi. Boleh dengan OSB tapi lihat bagaimana Udil. Toros yang on point tapi Super Boy. Mencoba untuk mendapatkan satu poin kill yang berharga. Phantom Execution. P-nya dalam ancaman tinggal sendirian. Dia mencoba ngecok, dua player yang mengejarnya. Bahkan sempat ada rapid musik keluarkan Super Gun tapi Super Gun terjatuh dengan knock dari Boy. Hal yang baik dimiliki oleh Alter Ego. Wow, itu tahu nggak Pak Kito itu Pai-nya itu Pai? Ya betul, Pai Kito. Pai Kito, Tadi super banget sih pergerakannya. 3 lawan 1 loh. Asli masih bisa dapat satu poin kill dan itu ke arah Super Ken. Dan agak sedikit ranju. Emang sih niatnya bener-bener mau ngejar ke arah Pai ya. Udah bener-bener nafsu banget dengan rapid push yang diganti. Dia nggak ada sepatu defense lagi. Yang tadi kita lihat menggunakan searah satu warrior boots kalau nggak salah ya. Tapi ternyata nggak langsung diganti dengan rapid push untuk ngejar. Tapi malahan itu malah jadi senjata makan tuan. Betul, tapi seenggaknya itu satu upaya untuk penyelamatan dengan adanya satu buah Divan Jasmine. Ternyata dari sini masih bisa digocek oleh Silly Boy. Terpaksa membuka adanya satu buah God Shadow, tapi justru malah memberikan nyawanya secara cuma-cuma ke arah teman-teman dari Bigetron Alpha. Dan lihat, kali ini justru malah dibalikan lagi keadaannya dua player hilang. Looking for more dari Rasi, masih ada Immortality, masih cukup aman untuk mundur terlebih dahulu dengan AD Boncing Ball. Tapi lihat, Immortality terpaksa harus dipecahkan dan ini kayaknya bakalan susah sih untuk bisa bertahan. Dan menyisakan satu player terakhir, Nino. Apakah bisa untuk mempertahankan base-nya? WON sudah mulai dipop di sana dan gak bisa wipe out. Terjadi base berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha. Wow, itu memang agak sedikit miss kalkulasi dari Chelly Boy dan disitulah malah petaka terjadi ketika Lord sudah hampir didapatkan oleh Alter Ego. Tapi